Kembali di kabar hari ini, masih bersama kami di sini. Dewan Redaksi MNTV menyampaikan berita lugas, tajam, dan terpercaya. Mari kita saksikan terus siaran langsung Mitra Negara TV. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Linda Hasan di studio MNTV membahas berita lugas, tajam, dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Nah, di sini Pak Kades, Bapak sudah terhubung bersama kami di studio MNTV bersama saya Direktur PT Media Mitra Negara. Kita mau konfirmasi pers terkait beberapa yang sudah marak dan viral di media sosial. Nah, di sini yang awal ingin saya pertanyakan ke Pak Kades terkait yang mana dasarnya dengan meminta surat keterangan kehilangan dengan SDN 1 Batu Badinding dan Polsek Katingan Tengah. Kita sangat berharap Pak Kades dapat memberikan suatu tanggapan. Saya persilakan Pak Kades. Ya, baik, saya akan memberi tanggapan, saya akan menjelaskan. Sebenarnya itu saya datang ke sekolah. Minta keterangan kelulusan di sekolah tempat saya sekolah, SDN Desa Batu Badinding. Nah, setelah itu, ya katanya nanti kami kasih 2 hari setelah itu barulah dikasih surat kehilangan ijazah. Sebenarnya saya itu kan minta surat keterangan kelulusan karena jasa saya hilang. Karena saya memang lulus di SDN Desa Batu Badinding. 2 hari setelah itu baru dikasih surat kehilangan ijazah. Saya tanya, loh kenapa ini kok surat kehilangan? Oh nggak apa-apa katanya, pakai ini aja. Yang penting kamu memang benar lulus di sini. Nah, di SDN Desa Batu Badinding ini surat itu pun diantar ke rumah, bukan di sekolah. Oh ya kalau nggak apa-apa, saya bilang kan. Nah, setelah itu saya simpan surat itu. Nah, pas ada pendaftaran Pilkades, saya mendaftar. Itulah saya daftar Pilkades. Di situ ada orang 7 yang daftar Pilkades. Nah, saya daftar Pilkades, ada orang 7. Diverifikasilah berkas-berkas kami sama panitia pelaksana. Nah, di situ dibilang penitianya kesalah nama tulisan orang tua yang namanya Marsum jadi Masrum. Itulah minta diperbaiki. Nah, minta keterangan dari sekolahan bahwa kesalah tulisan nama orang tua. Nah, dan diminta lagi lah katanya surat kehilangan dari Kepolsek, ke pihak kepolisian setempat. Saya minta. Nah, jadi surat yang di ketulisan nama orang tua itu dikasih, kesalah tulisan nama orang tua dikasih sama pihak kepala sekolah. Nah, setelah itu saya minta keterangan kehilangan di Polsek Katingan Tengah. Nah, hari itu saya minta, hari itu pun dibuat. Itu yang memang sebenar-benarnya yang memang kehilangan oleh kerusuhan. Kalau di sekolahan itu mutlak kesalahan sekolah yang buat kebanjiran. Nah, dan itu kan masalah nama. Kalau masalah nama itu kan nama saya memang di SDN 1 Batu Badinding itu memang Mat Sali. Nah, tetapi saya sudah lulus sekolah SD, saya sering sakit-sakitan, menurut kepercayaan orang tua di sini, dirubahlah nama saya menjadi Matnor. Itu sudah ada penetapan namanya dari pengadilan. Nah, itu setelah lulus SD. Itulah yang kabar sampai sekarang ini yang bahwa saya itu pemalsuan ijazah. Nah, kalau pemalsuan ijazah saya tidak pernah memalsukan ijazah. Yang jelas saya itu memang lulus sekolah SD di Desa Batu Badinding. Itu aja.
Oke, selanjutnya baru-baru ini Pak Kades kita terkonfirmasi ke salah satu yang berinisial Pak Karmin. Pada saat itu waktu Pak Kades belum duduk, artinya belum menjadi kepala desa, masih tahap tahunan, Pak Kades pernah kunjungan atau mendatangi rumah Pak Karmin. Pada saat itu Pak Kades mengatakan kalau tidak punya uang jangan mencalon kepala desa. Lalu dalam keterangan ini Pak Kades membenarkan atau membantah. Kira-kira seperti apa Pak Kades? Kalau itu saya bantah, itu tidak benar, tidak mungkin saya berbicara sedemikian. Nah, apa hubungannya sama uang kita mencalonkan Pilkades? Itu tidak benar itu. Demi Tuhan, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah berbicara sedemikian. Itu saya sampai bersumpah ini, demi Allah ini. Kalau saya ke rumahnya Pak Karmen, saya main, oleh kan Pak Karmen itu kan sebenarnya masih ada hubungan keluarga lah, paman. Saya main ke rumahnya Pak Karmen, kebetulan istrinya sakit. Nah, istrinya sakit, itu kena gula, jadi kakinya itu kena paku lah kalau nggak salah itu. Ininya, jadi kakinya itu sakit. Saya kunjungan ke rumah main ke rumah Pak Karmen. Nah, saya menengok tante yang sakit itu kan kena tante. Nah, dan di situ kami cuma ngobrol biasa aja, nggak pernah saya berbicara sedemikian. Kalau bilang sekarang nggak usah maju mencalon, kalau nggak ada uang, nggak ada apa, nggak pernah. Ya, bahkan Pak Karmen pun bilang kami berbicara, ya siapa yang terpilih, itulah yang lebih baik di mata masyarakat, kan gitu aja ininya. Kami berbicara ngobrol yang sehat aja. Bahkan Pak Karmen itu saya terpilih jadi Pak Kades pun sudah dihitung suara, memang saya terpilih, dia sempat mengucapkan selamat sama saya. Maka saya terkejut kok, saya ada dilaporkan apa kan gitu. Nggak pernah Pak, kalau saya bilang segala jangan maju, kalau nggak ada uang maju di Pilkades, nggak pernah. Demi Allah, itu nggak pernah saya berbicara demikian. Pak Kades ada dilaporin dengan warga yang berinisial Karmin. Itu terkait persoalan apa Pak Kades? Itu terkait masalah pemalsuan ijazah. Kalau saya lihat-lihat itu. Terus, Nah, yang dari beberapa pertanyaan saya pada malam hari ini, artinya Pak Kades tidak ada pernah sama sekali melakukan pemalsuan ijazah yang berada di sekolah SDN, gitu Pak Kades? tidak pernah. Saya ini sudah dipanggil Pak ke Kapolda, sudah dipanggil, saya hadir. Saya kasih keterangan. Saksi-saksi teman saya lulus sekolah di SDN Desa Batu Bedinding sudah. Nah, wali kelas saya sudah dipanggil juga, membenarkan memang saya lulus. Dan saya itu kan tidak ada pakai ijazah, saya pakai keterangan aja Pak. Itu tidak ada pakai ijazah, memang jasa saya hilang. Kalau saya memalsukan ijazah, gimana jasanya aja nggak ada kok. Itu saya keterangan dari kepala sekolah itu aja. Lalu harapan Pak Kades pada malam hari ini yang ingin Pak Kades sampaikan kepada publik, kira-kira apa yang ingin Pak Kades sampaikan? Kalau saya sampaikan bahwa pemberitaan yang di media yang sudah disebar itu bohong semua, tidak benar. Nah, kebetulan itu kepala sekolah saya aja dulu itu bapaknya Karmen, ya bapaknya Karmen Yusua Mahis. Wali kelas saya guru Dagan. Teman-teman sekolah saya banyak, yang teman saya lulus 95, 96. Jadi di pemberitaan yang sudah marak beredar, yang viral selama ini itu bohong. Dan permasalahan ini sudah saya lapor balikan ke Polres Ketingan. Itu oleh saya sudah
berapa kali dipermalukan. Ya, itu sudah saya lapor ke Polres dan itu sudah pihak ke Polres sudah meminta keterangan dari wali kelas saya, dari teman-teman saya sekolah, sudah diminta keterangan, tinggal pemanggilan Pak Karmennya aja. Bahkan saya sudah diproses. Nah, ini udah sampai Polda, Polres, udah saya hadapi. Itu, jadi kita percaya masalah ini berwajib membuktikan kalau memang ada saya memaksud jasa, ya saya siap kalau memang ada sesuai proses hukum yang berlaku. Tetapi kalau memang saya tidak ada membuktikan tidak ada memalsukan ijazah, ya yang membuat berita hoax seperti ini, siap-siap juga akan diproses. Itu aja. Lalu Pak Kades, itu yang Pak Kades maksud yang sudah Bapak laporkan di Polres Kabupaten Katingan itu atas nama siapa Pak Kades? Pak Karmen. Nah, Pak Karmen, Pak Kades laporkan di Polres Katingan itu dalam dugaan perkara apa Pak Kades? Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Nah, Pak Kades sebelumnya pernah nggak menjadi kepala desa atau baru kali ini Pak Kades mencalon lalu terpilih? Baru sekali ini saya terpilih jadi kepala desa dan baru sekali ini saya mencalonkan langsung terpilih. Itu. Terus Pak Kades ada nggak kaitan saudara dengan Pak Karmen? Sebenarnya ada. Pak Karmen itu kan karena om saya. Nah, kalau dari sebelah istri saya, Pak Karmen itu kan karena kakek dari istri saya. Sepupu sekali dari kakek istri saya, Pak Karmen itu. Artinya menurut Pak Kades dengan Pak Karmen ada ikatan kaitan persaudaraan gitu Pak Kades ya? Ada. Ya. Terus semenjak Tetapi kan kalau terpilih ya menjadi desa, apakah Pak Kades sudah diterbitkan SK oleh PJ Bupati Kabupaten Katingan? Alhamdulillah, saya sudah dilantik tanggal 21 Desember, sudah di SK-kan. Saya sudah aktif menjadi kepala desa Batu Badinding. Terus semenjak Pak Kades dilantik, lalu diterbitkan SK oleh PJ Bupati Kabupaten Katingan, terkait maraknya yang sudah beredar di media sosial, apa tanggapan Pak Bupati menurut Pak Kades? Nah, kalau itu kita nggak tahu. Memang saya pernah dipanggilkan Pak Bupati, saya ditanya sebelum pelantikan. Nah, itu gimana ceritanya? Apakah memang itu pemalsuan atau gimana? Saya cerita yang sebenarnya saya tidak ada memalsukan, Pak Fiji, saya bilang. Saya ini bicara apa adanya aja, karena kalau saya memalsukan, suatu saat pun itu akan terbongkar. Pasti akan ketahuan. Yang malunya saya sendiri. Nah, tetapi ini memang tidak ada pemalsuan. Itu. Terus, Dan Pak Kades, sesuai tahapan. Kenapa Pak Bupati melantikkan saya itu kan sesuai tahapan, sudah berjalan. Itu. terus harapan Pak Kades untuk progres program kerja ke depannya, terkhususnya di Desa Batu Badinding, setelah Pak Kades terpilih dan dilantik oleh Bapak PJ Bupati Kabupaten Katingan, apa program ke depannya yang akan Pak Kades lakukan untuk masyarakat di seputaran Desa Batu Badinding, Pak Kades? Program saya ke depan, saya mengajak masyarakat, ayo kita bangun desa kita sebagaimana desa-desa yang lain, yang maju, yang aman, yang damai. Kita ciptakanlah desa Batu Badinding ini menjadi desa yang baik. Supaya desa kita tidak ketinggalan dari desa-desa yang lain. Itu aja harapan sama masyarakat. Baru saja kita saksikan
siaran langsung berita di MNTV. Cukup sekian dan sampai jumpa.